Berjumpa lagi bersama saya di UBN Podcast untuk bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua merenung bersama tentang perjalanan bangsa Indonesia, tentang kekuatan umat Islam dan Tentara Nasional Indonesia. Dua pilar bangsa yang telah teruji oleh sejarah. Indonesia, negeri dengan 86% penduduk beragama Islam, adalah fakta sosial dan historis yang tidak bisa dipisahkan dari arah perjalanan bangsa ini. Umat Islam bukan hanya bagian dari rakyat, tetapi kekuatan nasional yang telah menjadi modal penting dalam merawat kesatuan dan persatuan Indonesia. Sejarah mencatat, di masa-masa penuh gejolak, umat Islam bersama TNI berdiri kokoh mengawal negara kesatuan Republik Indonesia saat komunisme mengancam tahun 1948 dan 1965. Sinergi umat Islam dan TNI membuktikan bahwa kekuatan ini bukan hanya menjaga, tetapi juga menegakkan kedaulatan bangsa. Jauh sebelum kemerdekaan, dari laskar-laskar ulama dan santri, lahirlah cikal bakal TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang kelak menjadi TNI yang kita kenal hari ini. Dalam konteks ini, sosok Prabowo Subianto, Presiden Indonesia yang baru dilantik pada 20 Oktober 2024, lahir dan besar dari rahim TNI. Prabowo memahami benar sejarah ini. Ia paham betul bahwa darah umat Islam adalah darah merah putih. Bukti kedekatan Prabowo dengan umat Islam bukanlah isapan jempol. Pada Pilpres 2014 dan 2019, ia mendapat dukungan militan dari banyak tokoh Islam. Dan pada Pilpres 2024, walau umat Islam terbagi dalam pilihan politik, kontribusi suara umat Islam sangat menentukan kemenangannya. Pasca pelantikan, Prabowo memilih jalur merangkul semua kelompok, bukan hanya partai politik, tetapi juga kelompok-kelompok sosial dan keumatan. Kebijakan ini menghasilkan stabilitas nasional yang relatif tenang, sebuah kondisi yang sangat dibutuhkan untuk membangun masa depan bangsa. Tak hanya itu, dalam kancah global, Prabowo menunjukkan ketegasan, keberpihakan kepada Palestina. Sikap ini bukan hanya isyarat politik luar negeri, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas umat Islam dunia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, stabilitas nasional tak mungkin dicapai tanpa menjadikan umat Islam sebagai kekuatan utama yang diajak berperan aktif dalam menjaga dan membangun bangsa ini. Dalam sejarah panjang kita, Jenderal Besar Sudirman pernah berpesan, tentara bukan semata-mata pekerjaan. Tentara adalah pengabdian kepada rakyat, kepada agama, dan kepada negara. Dan Jenderal Ahmad Yani Nasution menegaskan, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lahir dari rakyat. Dan untuk rakyat, agama adalah benteng moral yang menjaga kehormatan perjuangan kita. Pesan-pesan luhur ini mengingatkan kita bahwa kekuatan bangsa ini bertumpu pada sinergi iman, rakyat, dan tentara. Inilah yang harus terus kita rawat, kita kembangkan, dan kita kuatkan. Maka kepada umat Islam di seluruh Indonesia, kini saatnya untuk tidak hanya menjadi penonton dalam perjalanan sejarah, tetapi menjadi pelaku aktif dalam mendesain arah masa depan bangsa. Mari kita sambut kepemimpinan nasional ini dengan penuh rasa syukur dan semangat kolaborasi. Mari kita kuatkan sinergi, mari kita rapatkan barisan, karena masa depan Indonesia adalah masa depan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.